Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bukan Dengan Kekuatanku. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih kumpulkan kami kembali untuk belajar. Sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, agar apa yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Apakah anak-anak sudah sarapan pagi? Kalau yang belum, mulai besok harus ingat ya untuk selalu sarapan pagi dulu sebelum beraktivitas, supaya anak-anak mendapat tenaga yang cukup untuk melakukan segala hal seperti belajar, bermain, berolahraga, atau apa saja. Nah, apakah dengan tenaga dari makanan yang anak-anak makan bisa untuk mengangkat barang yang berat? Tentu saja bisa. Namun, seberapa berat itu tergantung kekuatan dari masing-masing setiap anak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Mister mau menyampaikan firman Tuhan, ayat firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai ayat yang ke-16. Namun karena ayat ini cukup panjang, Mister akan membacakan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal ke-13 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini tentang seseorang yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan sungguh sangat besar. Ia dapat mengalahkan seekor singa hanya dengan tangan kosong, ya, tanpa senjata. Nah, bahkan ia bisa mencabik-cabik singa itu. Siapakah tokoh tersebut? Ya, dia adalah Simson. Simson ini adalah seseorang yang sejak lahir sudah dipilih oleh Tuhan. Ia diberi kekuatan yang sangat besar untuk melawan bangsa-bangsa yang menindas bangsa Israel pada saat itu, yaitu bangsa Filistin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mau mendengarkan ceritanya? Yuk. Nah, kisah ini berawal ya, di Israel tinggallah seorang ibu. Ibu ini namanya Ibu Manoah. Nah, Ibu Manoah ini tidak mempunyai anak.
Tetapi tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan memberitahukan bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, malaikat Tuhan itu berkata, anak itu akan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Tetapi rambut anak itu tidak boleh dicukur selamanya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lalu beberapa tahun kemudian, ya, Ibu Manoah melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia semakin hari menjadi besar, ya, menjadi besar dan dia disertai Tuhan. Nah, anak laki-laki ini diberi nama Simson yang artinya matahari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Simson, ya, dia selain mempunyai tubuh yang besar, Simson ini sangat kuat, ya. Simson bisa mengalahkan singa, ya, hanya dengan tangan kosong, ya, tanpa senjata. Nah, bahkan Simson dapat merobohkan pintu gerbang yang sangat besar. Nah, siapakah Simson? Simson adalah seorang hakim di Israel pada saat itu. Nah, suatu hari Simson menyukai seorang anak perempuan yang bernama Delila. Mengapa Simson menyukai seorang anak perempuan yang bernama Delila? Karena Delila adalah seorang perempuan yang sangat cantik di Israel, di bangsa Filistin. Nah, kemudian lalu para raja orang Filistin itu menyuruh Delila agar Delila membujuk Simson untuk memberitahu rahasia yang dimiliki oleh kekuatan yang dimiliki oleh Simson. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, karena terus selalu dibujuk oleh Delila, ya, dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson memberitahukan rahasia kekuatannya kepada Delila. Nah, pada saat Simson tertidur, lalu apa yang terjadi anak-anak? Nah, Simson ini tertidur lelap, tiba-tiba, ya, orang Filistin datang, ya. Kemudian orang Filistin ini datang mencukur rambut Simson, ya. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Waktu rambut Simson yang dicukur, akhirnya kekuatan Simson menjadi hilang. Waduh. Nah, akhirnya pada saat Simson terbangun, ya, akhirnya Simson menyadari bahwa kekuatannya itu sudah hilang. Nah, akhirnya Simson ditangkap, ya, dibawa ke sebuah kekerajaan bangsa Filistin. Nah, waktu Simson dibawa, ya, ditahan di penjara, kemudian Simson, ya, dia diikat tangannya. Bukan hanya diikat, tapi matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin, ya, sehingga Simson tidak dapat melihat, ya, dan kekuatan Simson menjadi hilang. Nah, orang Filistin kemudian mempenjarakan Simson. Nah, akhirnya Simson selain dia di penjara, Simson ini dipaksa untuk bekerja di sebuah tempat penggilingan. Ya, Simson dipaksa untuk bekerja. Nah, suatu hari, ya, di sebuah tempat pesta berkumpullah para raja-raja dan semua orang di dalam sebuah gedung yang sangat besar. Nah, kemudian selain itu mereka mentertawakan Simson. Nah, kemudian Simson ini dibawa ke sebuah gedung, ya, gedung yang sangat besar. Dia dipertontonkan kepada para raja-raja yang ada di gedung itu. Nah, Simson ditertawakan oleh raja-raja. Nah, setelah itu apa yang terjadi anak-anak? Setelah itu, nah, tiba-tiba di gedung itu ada dua tiang yang sangat besar. Akhirnya Simson mencari, ya, memegang
kedua tiang itu, ya, memegang kedua tiang itu sambil tangannya diikat oleh rantai. Tetapi Simson berdoa kepada Tuhan, ya. Simson berdoa kepada Tuhan untuk meminta satu kekuatan lagi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Simson berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan memberi kekuatan satu kali lagi kepada Simson. Nah, lalu Simson memegang kedua tiang rumah gedung itu. Lalu apa yang terjadi? Simson dengan kuatnya dapat merobohkan rumah itu hingga bangunan gedung itu menjadi hancur. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya para raja-raja yang ada di dalam gedung itu dan ke-300 orang Filistin itu semuanya mati. Nah, bukan hanya mereka saja, tetapi Simson juga mati. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat kisah cerita firman Tuhan pada hari ini kita belajar, ya. Nah, Tuhan, kita masing-masing diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, ya. Jangan sampai kita menjadi sombong atau tinggi hati. Nah, menganggap diri kita hebat daripada orang lain, apalagi kalau kita kemudian menghina orang lain. Nih, saya hebat, saya kuat, ya, merasa diri kita paling hebat dari orang lain. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebenarnya pada saat itulah kita mulai lupa siapa yang memberi semua kemampuan itu kepada kita, ya. Kalau kita bisa pintar bermain musik, kita bisa suara kita bagus, ya. Kemudian kita dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, kita jangan merasa diri kita bangga atau kita sombong. Nah, tetapi kita harus belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan, ya. Jangan kita mengandalkan diri sendiri, ya. Karena pada saat kita mengandalkan diri sendiri, hal itu akan membuat kita jauh dari Tuhan dan gampang kita digoda, bahkan ditipu oleh tipu muslihat iblis. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar dari kehidupan Simson supaya kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, ya, mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, ya. Surat Efesus pasal yang ke-6. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya. Jika hidup kita di dalam Tuhan, pasti hidup kita menjadi kuat. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup di luar Tuhan, ya, kita tidak akan merasa kuat, ya, kita tidak akan merasa mampu. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar bersandar dan kita mulai belajar mengandalkan Tuhan, ya. Kalau anak-anak sampai hari ini diberikan kepintaran, kecerdasan, ya, jangan kita merasa kita, wah, saya ini hebat, saya ini bisa. Tapi kita lupa kepada diri kita sendiri, siapa yang memberikan kita kemampuan, siapa yang memberikan kita kepintaran, siapa yang memberikan kita kecerdasan, siapa yang memberikan kita hikmat, ya, sehingga kita dapat melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan, terlebih kita harus mengandalkan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.